disangka hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Selamat pagi sahabat Smack One. Selamat datang di podcast Nawasena 1808. Tempat ngobrol seru, kreatif, dan penuh inspiratif. Kali ini bersama saya, Mega, dan saya akan menemani segmen kali ini, yaitu ngobrol pagi bersama orang-orang yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Ini ada panitia hari ulang tahun Smack One kemarin yang ke-55 tahun. Sebelum kita lanjut, kita baiknya jagung dulu ya Bapak Ibu ya? Boleh, oke. Kita jagung dulu. Semangat pagi! Pagi, Smack One luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Wah, luar biasa sekali ya. Ini terlihat semangat yang tidak lekang oleh waktu. Ya, terima kasih banyak untuk semangatnya dan waktunya di tengah-tengah kesibukan boleh ada di sini. Dan saya rasa itu ada cinta SMK 1 ya. Iya, Bapak-bapak ya. Iya, oke. Sebelum lanjut, ada baiknya kita kenal dulu. Karena kalau tidak kenal pasti tidak sayang. Tapi kayaknya sudah kenal nih wajah-wajahnya, tidak asing wajah-wajah orang sukses nih. Kita akan mulai perkenalan dulu dari Ibu Ketua Panitia. Terima kasih Bu Mega. Pasti sudah kenal. Hanya saya mau perkenalkan nama ulang. Nama saya Ibu Marce Bole. Saya sebagai Ketua Panitia. Saya guru dari SMK Negeri 1 Kota Sorong. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kota Sorong dari tahun 1953 sampai sekarang. Jadi banyak alumni yang sudah mengenal saya, orang tua yang sudah mengenal saya. Saya ada untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu saja Ibu Mega. Luar biasa, Ketua Panitia. Terima kasih. Selanjutnya boleh Pak Yono biar teman-teman sahabat Smackdown di luar sana biar lebih kenal. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rustiono. Biasa disini panggil Nono ya. Saya kebetulan lulusan SIMEA di tahun 94. Wah, biasa ya. Aktivitas sekarang yang mungkin ini bisa dijadikan motivasi dan semangat buat adik-adik sekalian ya. Jadi setelah lulus dari SIMEA 94, sempat kuliah di Muhammadiyah Malang, terus kemudian merantau ke Batam, dari Malang terus Jakarta terus ke Batam. Saya di Batam itu 10 tahun lebih. Cerita kembali ke Sorong itu karena ada Bang Mega. Ya, karena teman-teman untuk jabatan manajer pada tidak mau kesini, makanya manajemen sudah tahu, oh ini ada orang Sorong di sini, makanya saya disuruh pindah ke Sorong. Bang Mega Sorong berapa tahun kemudian ya keliling lah, berkan di Makassar, kemudian terakhir saya buka cabang Bang Mega di Papa sekitar tahun 2010. Nah 2010 saya pindah ke Bank Mandiri Syariah. Kalau tempatnya itu di depan Hansen. Nah sekarang sudah apa namanya, sudah berubah menjadi BSI yang pindah di 2008. Tahun 2016 saya mengundurkan diri dari dunia perbankan. Alhamdulillah saya bisa menciptakan lapangan kerja baik bagi diri saya maupun bagi orang lain. Ya, jadi pesan buat teman-teman atau adik-adik, jangan hanya mau jadi pegawai saja, ciptakan lapangan kerja. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Sahabat film dengar ya, pantau lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Setelah sudah berkeluarga,
umur juga sudah setengah abad, alhamdulillah bulan ini setengah abad, masih diberi kesehatan, masih diberi semangat, anak 3, alhamdulillah sudah besar semua. Tinggal saya di Moyo, kalau apa namanya, tingkat Moyo berarti tetangga dengan saya. Demikian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa, kenapa lagi dong? Nah, kita sekali lagi akan mendengarkan perkenalan dari Pak Ronsyid. Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi kalau tidak terkenal ya, saya sendiri Roger Tamal, kebetulan kuliah di Universitas Nasional Surabaya, ambil manajemen. Jadi kehidupannya pahit di Amerika. Tapi kalau bilang lulus dari sekolah, kebetulan saya lulus tahun 96, masuk di 2003, kebetulan beliau ini adalah kakak kelas. Pas beliau pelatih saya kelas 1. Kemudian yang agak sedikit berbeda itu dari dunia kedua. Karena saya lulus sekolah akuntansi, tetapi kerja saya di tentang permohonan donor darah. Jadi memang ini ada kegiatan. Memang beberapa guru-guru datang hadir di sana seperti juga. Resonansi sudah jadi Ya, bahkan mengelola di laboratorium dan sebagainya. Itu ya, memang orang kadang-kadang bilang ini sekolahnya salah, terus kerjanya salah. Tapi ya namanya hidup, apa saja kita bisa lakukan. Kalau kita mau mengadu dari apa yang kita dapat di sekolah, saya yakin tunggu akan sampai apa sebenarnya kalau kata mutiara kata apa sih sebenarnya yang bilang ayam tumbuh dulu baru kita dapat kita bisa. Makanya kita berusaha. Kalau dari sisi organisasi saya bergabung dari Palangada itu dari tahun 90 ya sampai kemarin terakhir jabatan terakhir adalah di sekretaris Bank Provinsi Papua. Saya mungkin ya perkenalkan sekretaris Iya, semangat dong, luar biasa. Dan saya ini tidak berhenti dalam terima kasih karena kenapa? Saya tahu sibuk nih. Ketua panitia, Pak Nono juga Pak Roger juga pasti sibuk dan datang di sini untuk berbagi inspirasi bagi sahabat Smekuan. Dan bagi sahabat Smekuan, pantau terus karena masih ada inspirasi berikutnya dari anggota dan ketua. Saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu panitia, kira-kira terbentuknya panitia ini bagaimana sampai ada dan solid? Boleh mungkin ketua panitia? Iya, terima kasih Bu Mega. Saya akan menceritakan sedikit ya. Pada waktu itu kita beberapa teman lagi duduk-duduk, datanglah Bapak Kepala Sekolah. Jadi dia bilang bahwa sudah dekat nih mau ulang tahun. Jadi pada bulan Oktober itu kita diangkat dan kita di SK-kan. Ya saya terpilih sebagai ketua panitia dan merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar. Tapi kita tetap semangat. Sesudah itu, 1 bulan ke depan kepala sekolah menyuruh saya untuk memanggil beberapa orang alumni supaya di situ kita sekolah dengan alumni bisa bekerja sama untuk mensukseskan akan ulang tahun. Dan pada waktu itu timbullah mereka mengatakan bahwa sekalian dengan reuni akbar dari semua angkatan. Maka bergabunglah kami kolaborasi antara sekolah dan reuni. Makanya kami sepakat untuk memilih Bapak Wakil dari alumni dan panitia yang lain. Jadi disitulah kita mulai bekerja selama 4 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan sudah tidak disitulah kita semangat selalu bersama-sama membahas kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang pertama itu pencarian dana untuk mensukseskan ini.
Karena kalau kumpul-kumpul saja punya ide tanpa didukung dana kan itu susah. Intinya dana ya. Iya, itu kronologinya sehingga kita sama dapat beberapa panitia dan kita semua bekerja sama. Kekompakan antara panitia sekolah dan alumni. Ketika kakak-kakak itu, bapak yang sibuk-sibuk ini bisa ya menyempatkan waktu ya? Karena sampai jam 11 malam Wah. dari rumah alumni ke alumni, dari kafe ke kafe, ya, rumah kopi dan sebagainya. Kita dengan dia kelas yang bagaimana menyusun dan selesai kegiatannya. Jadi ya itu sudah apa namanya betul-betul meluangkan waktu. Pernah sampai jam malam kita membahas ya, apalagi pada hari untuk launching, terus kemudian apa namanya kegiatan yang senam share dan BM dan sebagainya, dan bicara sampai sini juga malam ya, kita berdua kursi dan sebagainya ya, siapin semuanya. Saat berembuk itu, kenapa temanya 5 sama dan rindu pulang? Ada cerita di balik itu mungkin? Ya, baik, terima kasih. Untuk keterangan jadi sebenarnya kami juga kaget kalau tahun ini sebenarnya ya terima. Iya. Karena kita mengingat waktu 4 tahun yang lalu di 2022 ya, itu kita ketemu terakhir itu setelah COVID kan. Nah, kita kaget kalau ini yang ke-55. Nah dari situ kita semua sepakat bahwa kita ingin bahwa kita ingin kembali lagi ke sekolah. Karena angkatan saya sudah 30 tahun. Ya. Kalau di sebelumnya sudah 30 tahun. Iya ya, benar ya. Kita sudah 30 tahun. Terus kita kan jarang ketemu. Nah, kita mau pakai momen ini untuk kita juga bahwa pulang untuk kita ketemu kita. Karena mungkin kalau bisa juga angkatan-angkatan yang sudah di mana kemarin sempat dengar ada yang dari Jawa ya kan ya. Luar biasa. Artinya angkatan ini banyak yang sukses. Wah, jadi sahabat Smepuan masih pantau, jangan kemana-mana karena masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang seru lagi. Persiapan apa yang paling menantang ya? Persiapan Dari saya ya yang paling menantang itu ketika kita punya planning yang sangat besar tapi biaya tidak ada. Itu yang salah satu hal yang paling menantang, bagaimana mencari uang dengan waktu yang singkat. Terus bagaimana menghimpun ini anak-anak alumni dan bagaimana komunikasi untuk mendapatkan uang itu. Tapi ya ketika hati itu menyatu, segala sesuatu yang sudah diplanningkan pasti terus laksana atau sukses seperti itu. Tapi karena hasil usaha dan kerja keras, sukses luar biasa kemarin Pak. Iya Bu ya? Iya, amin. Seperti itulah penilaian Bapak Ibu guru dan masyarakat. Itu penilaian sangat luar biasa. Wow, dari mana, udah ada titik di sini, di sekolah ini semuanya datang. Dan mereka bagikan, mana tahu ada cerita-cerita lucu saat mempersiapkan ulang tahun sekolah. Ada momen lucu, mengharukan, ada nggak boleh dibagikan. Ada satu momen yang menurut saya agak lucu ya, di persiapan. Hari ini sudah beli besi, sudah siap. Terus kemudian besoknya juga beli besi. Berapa menit sebelum kegiatan beli besi. Tiba-tiba pas pelaksanaan berubah dalam apa namanya waktu yang sesingkat-singkat itu. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diubah secara secepatnya. Kita maupun tapi ya itu sudah. Begitu orang baru nggak tahu ya Nggak tahu itu perubahan. Wah, sukses banget. Kalau panitia pasti tahu. Oh iya. Dalam sekejap. Kayak kita yang menikmati acara sukses banget. Bahkan alumni yang sudah berumur, mas terlihat semangatnya masih kayak remaja-remaja. Apalagi saat yang masih Ya, wah, ya. itu senang sekali Kak. Nah, itu hal yang paling lucu itu ketika dalam kegiatan senam Iya. ada kita punya alumni yang memang sudah tua.
rambut umur juga, rambut putih umur yang lanjut, tapi goyangnya seperti anak-anak SMA. Iya, lucunya di situ. Terus yang berikutnya, ketiga seperti yang dikatakan Pak Nono, ketika kita sudah planningnya harus buat ini, tiba-tiba tidak bisa. Lucu untuk kita panitia melihat itu, tapi kita cepat-cepat menanggulanginya gitu, jadi tidak nampak kelucuan itu. Sudah profesional ya. Iya. Orang bilang bahwa latihan lain yang Betul. Tapi paham dengan Tapi dengan sukses, baik. iya. Iya, Sukses. luar biasa. Nah, apa yang ingin panitia capai dari perayaan 55 tahun Nusa Lestari? Sesuatu apa yang dicapai? Kalau saya sebagai guru juga sebagai ketua panitia, yang saya harapkan itu adalah setiap alumni yang ketika kembali pulang ke dia punya alma mater, dia harus memberikan dampak sesuatu yang positif untuk anak-anak siswa yang lagi sekolah di sini. Terus yang kedua, mereka harus saling baku rangkul, terus saling kompak. Terus mereka juga harus satu hati bagaimana mau mengembangkan alma mater ini ke depan. Jadi bukan saja nostalgia atau nostalgia yang mereka lakukan wow itu, tapi memberikan dampak seperti Bapak Roger ya. Dia sudah memberikan dampak dengan memberikan tim donor darah, tim BMI yang melaksanakan donor darah di SMK 1 itu dampak sekali untuk masyarakat. Jadi masyarakat lihat bahwa SMK 1 punya alumni itu dia punya dampak positif, dampak penting, iya, yang punya manfaat untuk masyarakat, bukan saja untuk SMK Negeri 1 Kota Sorong, tapi masyarakat di kota, masyarakat di kabupaten, dan masyarakat di provinsi Papua Barat Daya. Dan dia membantu sekali masyarakat-masyarakat yang kurang mampu ketika membutuhkan darah. Itu hal yang paling kecil tapi berdampak besar. Artinya SMK 1 ini yang dulunya saya menghasilkan peserta didik yang outputnya memang Iya, benar ya. sekali. Iya, jadi motivasi maksudnya beliau dari akuntansi. Iya, Dan dia ke iya. mana gitu. Ya. Jadi memang siap pakai. Iya. Lalu saya penasaran, karena kemarin waktu acaranya ada perkenalan, ada pesan dari berbagai alumni yang sudah dari tempat jauh-jauh, ada Gorontalo, Jawa. Kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu panitia bisa menyatukan itu sehingga mereka bisa ada di SMK 1? Gimana kira-kira? Caranya gimana? Penasaran ya Pak? Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa untuk angkatan saya itu kan sudah 30 tahun. Jadi intinya kan sesuai dengan tema kita bahwa hidup pulang. Jadi ini yang kita berusaha untuk merangkul teman-teman kita, adik kita, untuk hari ini momen penting untuk mari kita sama-sama ke depan. Jadi ada yang berusaha untuk hadir walaupun jauh ya di luar, tapi mereka tetap berusaha menghadir. Dan begitu alhamdulillah ya mereka bisa hadir dari Jayapura. Kemarin kami pun juga dari Jayapura. Kami punya juga yang dari Jawa yang hadir. Nah, walaupun dengan menggunakan keterbatasan yang mereka ini tadi karena sesuai dengan keinginan mereka yang dibuat ya mereka hadir. Dan mereka bisa berkolaborasi dengan kami semuanya untuk hari puncaknya yang jadi motivasi. Jadi ini memang ada wadah alumni atau memang kontaknya seperti apa? Karena walaupun jauh Untuk mempertahankan itu, kalau itu sebaiknya punya satu wadah jika kami seluruh angkatan, Iya. ya mungkin salah satu cara buat mungkin karena kita kemarin aktif. Jadi untuk mempertahankan itu ya satu wadah itu kemungkinan besar bukan hanya untuk mengumpul saja, mungkin bisa mengumpulkan potensi teman-teman yang lain. Ada yang bisa MC,
ada yang bisa apa namanya buat beli apa Baliho. kita bisa manfaatkan untuk sebagai apa namanya untuk di alam itu iya begitu, jadi bukan hanya kumpul-kumpul saja, apa bisa kita serap dari teman-teman yang kita berdayakan, kita jadikan sesuatu yang berguna lagi. Iya, sekali. Selanjutnya acara paling menonjol itu kemarin ya, ini Pak. Bagaimana kira-kira Bapak sebagai alumni yang kedepannya akan merangkul anak-anak SMK 1 agar bisa sukses juga seperti Bapak? Kira-kira seperti apa? Baik, jadi sebelum saya menjelaskan, kebetulan saya juga kan ketua alumni Sumber Sekolah. Jadi saya pada sebenarnya kalau dalam mundur kemarin itu tidak terlalu ya, bagi saya sebenarnya. Cuma karena memang dari susunan kegiatan yang dibuat oleh panitia atau teman-teman alumni, sebenarnya memang kebanyakan itu ada acara-acara yang hanya untuk kita dan kita untuk kita. Hanya kita coba memasukkan beberapa kegiatan sosial, ya, salah satu adalah dorongan. Sebenarnya itu termasuk teman saya punya acara juga, yaitu seminar tentang kesehatan kekebalan remaja itu di lingkungan siswa-siswi. Itu juga sebenarnya salah satu usulan kami dari atas internal dengan beberapa data itu untuk supaya mendekatkan semua alumni bahwa masyarakat memandang kita alumni atau sekolah ini tidak hanya pada program-program yang sudah dibuat, tapi kita mau supaya bagaimana kedekatan alumni atau sekolah ini kemana langsung bergerak. Karena dia bagaimanapun kita ini kalau lulus, tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan sesuatu ke masyarakat juga, ya berarti tidak ada artinya. Karena kita kan SMK. Intinya kalau SMA kan ya kamu bisa masuk kuliah, tapi kalau kita SMK kan suka kita dapat berkolaborasi di masyarakat. Nah disinilah kenapa kita masukkan yang namanya donor darah, karena tadi itu supaya ada nilai plus yang dibuat oleh kita panitia dan alumni bahwa kita tidak berbicara hanya gini-gini saja. Tapi kita mau supaya bagaimana masyarakat bisa merasakan bahwa bisa dia butuh dana, ini ada stok dana juga kita alumni donor. Walaupun sih sebenarnya kami berharap bahwa ini peran penting dari alumni untuk donor darah itu sebenarnya menjadi prioritas. Tapi karena seperti apa yang kita pilihnya dari awal kita sudah sampaikan Bapak dan Ibu ini bahwa kita kalau menggantungkan diri pada alumni untuk mendorong, saya kira mungkin agak aneh jauh. Jadi mari kita menggunakan yang mau orang, tapi tapi mari kita berusaha untuk bagaimana acara ini bisa baik saja. Ada tambahan ini dari panitia? Tambahan saya kepada semua alumni yang sudah berpartisipasi dalam kesuksesan kegiatan ini. Jadi kita tidak lihat saja kepada kegiatan seremonial saja, tapi dampak positifnya untuk kita punya anak-anak siswa yang lagi belajar ini dan juga kepada masyarakat. Jadi PUT itu bukan euforia saja, tapi mempunyai dampak positif seperti donor darah, seminar kesehatan. Terus yang kedua, saya sebagai ketua panitia dari HUT 55 sangat berterima kasih kepada kita punya alumni 87 Bapak Hartono yang sudah memberikan ide-ide sampai 55. Memang umur kita 55 tahun ya, tapi tidak seperti biasa, tulis saja 5. Iya, jadi 55 itu kita enggak, iya. Terus ini sebagai motivasi untuk semua alumni ke depannya, kalau ada membuat kegiatan lagi, lihatlah sekolah ini untuk kemajuan ke depan. Mungkin fasilitasnya ya? Fasilitas, SDM-nya, ketiga alumni yang memang berhasil, yang punya berkat atau punya usaha-usaha bisa memberikan sebagian untuk
guru-guru kita yang muda-muda ini untuk mengembangkan SDM. Betul sebagai pemerintah ada mempunyai program itu, tapi kalau alumni yang memberi kepada guru-guru yang baru-baru ini untuk mengembangkan SDM, berarti dia the best. Karena waktu acara kemarin saja semua masyarakat sudah bilang bahwa wow, panitia SMK 1 ini berbeda. Berbeda dia punya acara, berbeda dia punya penampilan, iya, dan segalanya. Jadi mari kita jangan puas dengan kesuksesan yang ini, tapi kita puas ketika guru-guru SMK Negeri 1, murid-murid SMK 1 ketika tamat dapat kerja cepat, guru-gurunya tuh berbobot dan sebagainya. Memang mungkin guru-guru yang muda ini tidak mengajar kakak-kakak ya. Kalau saya mengajar 93, ya saya juga sedikit tapi tidak mengajar bapak. Saya juga sering berkantoran banyak. Hanya kita semua itu harus lihat we are same. Kita semua sama, guru tua, guru muda semua. Karena mereka hadir untuk mengembangkan SMK Negeri 1 Kota Sorong. Saya berharap peranan alumni sangat penting untuk mengembangkan SDM dan juga melihat alma mater, khususnya kita punya gedung ini. Itu harapan saya kepada alumni. Oke, luar biasa. Baik, di usia SMK 1 yang sudah ke 55 tahun, kira-kira gambaran dari Pak Manu dan Pak Amjad, dia pribadi seperti apa nih? Dari awal SMEA 971 sampai saat ini, sudah 55 tahun, gimana gambaran pribadinya sebagai SMK Negeri 1 ya sekarang? Namanya saja SMK 1, artinya nomor 1 kan? Yes. Itu yang saya lihat. Dengan penambahan jurusan yang luar biasa, ada pengembangan, ada perminyakan juga kan. Kalau saya cuma itu saja. Yes, nomor 1 fix. Iya. Adik-adik di luar sana, sahabat Smekwan, dengar baik, ini pesan dari yang senior-senior kita nih, the best. Jadi jadikan diri kalian tuh the best juga, karena ada di SMK 1. Pak Roger mungkin? Oke, jadi kalau dari saya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sekolah SMK ini kan tujuannya adalah harus bisa kita kerja atau bisa mendapatkan tidak harus kuliah, tapi dia harus bisa. Nah, untuk sekarang ini SMK 1 itu sudah menunjukkan hal itu. Jadi luar biasa sebenarnya. Hanya perlu yang dilakukan itu adalah bagaimana bisa lebih mempermata kolaborasi antara pendidikan dunia pekerjaan, itu paling penting supaya apa yang menjadi kebutuhan dari dunia pendidikan dan dunia pekerjaan bisa dapat dipenuhi, supaya lulusan SMK ini tidak hanya dari pengangguran atau dari kuliah, tapi apa yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan SMK 1 bisa mampu. Kalau kami punya ada ya, intinya semoga 55 tahun ini bisa lebih baik, ya, bisa lebih berkolaborasi, bisa lebih menciptakan hiburan-hiburan yang ada di provinsi Papua. Oke, terakhir mungkin satu kalimat pesan-pesan dari masing-masing untuk sekolah kita. Kalau pesan dari saya, jangan bosan-bosan meningkatkan SDM-nya. Jangan bosan-bosan untuk meningkatkan sumber daya siswanya. Karena dunia sekarang adalah dunia bersaing. Kita bersaing dengan otak, bukan bersaing dengan kita punya fisik. Jadi tunjukkan kepada dunia bahwa SMK 1 itu nomor 1. Itu dari saya. Oke. Kayaknya mirip ya dengan gambaran yang tadi ya. Silakan Pak Nono. Jadi pesan buat semuanya. Iya. Baik, pesan guru untuk guru, yang untuk murid. masih ada di sini. Kalau untuk adik-adik ya, mungkin satu hal saja jangan pernah
jangan pernah untuk mundur apabila Anda kalah. Tetap terus mencoba, pasti akan berhasil. Terus sesuai dengan sekolah ini ya, kejuruan artinya apa? Jangan fokus hanya cari pekerjaan saja, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sekecil-kecil perusahaannya itu yang bosnya adalah Iya. betul ya kan? Anda bekerja di suatu perusahaan besar, Anda manajer, tapi di atas bosnya adalah Masih ada ya. Ya. iya. Untuk guru-guru di sini ya, jaga kesehatan selalu ya kan, terus kemudian kompetensi untuk berinteraksi sama adik-adik bisa lebih meningkatkan ya perkaliannya. Terus kemudian ya itu saja sih dari saya mungkin. Intinya jangan pernah mencoba atau menyerah. Iya. Jangan pernah ada kata putus asa. Seperti lagu ya Pak. Iya. Jangan menyerah karena Iya. terus kemudian pengalaman lah yang buat Anda menjadi bijaksana dan bisa meningkatkan potensi sendiri. Baik, ada pengalaman. Ya. Memasukkan. Ya, itu saja dari saya. Semoga sukses semuanya, guru-guru, alumni dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Terakhir nih, kita mau dengar jadwal beranjak sahabat Smewan. Kita akan dengarkan pesan dari Pak Fajar untuk semua keluarga besar SMK. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk anak-anak anak-anak siswa-siswi ya, kalau saya punya prinsip adalah hidup selalu bergerak, hidup tidak menunggu, hidup selalu bergerak. Jadi kalau Anda tidak menyesuaikan dengan kehidupan yang ada sekarang ini, maka otomatis Anda akan tertinggal dengan apa yang ada di depan. Yang kedua, usahakanlah lulus tidak harus mencari apa yang Anda merasa itu puas, tapi dari pengalaman itu lebih penting. Ya, karena pengalaman itu menjadi satu guru yang luar biasa sebenarnya. Dimanapun Anda berada, di saat Anda punya pengalaman, disitulah Anda akan hidup yang baik. Untuk guru-guru ya, saya lebih berharap untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikannya dan lebih meningkatkan bagaimana tentu ataupun dalam hal ini adalah psikolog untuk bisa menilai siswa-siswi seperti apa. Karena tanpa menilai seperti itu, anak-anak itu pasti akan berjalan tanpa itu. Ya, jadi saya harap guru-guru itu dan lebih banyak bersama. Yang lebih penting adalah kesehatan itu sendiri. Siap. Saya kira itu yang penting. Oke, tepuk tangan dulu dong, karena ini sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih lagi karena memang di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu bisa ada bersama-sama dengan kita membagikan kisah-kisah inspirasi tentang hal-hal yang lain, terbentuknya panitia, hingga berjalannya dan suksesnya acara kemarin ulang tahun yang ke-55 Pak. Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat Pak. Iya, Sudah mau tutup, tapi sebelum itu jangan lupa jargon kita, jargon SMK 1. Semangat pagi, Smewan luar biasa. Salam tangguh, Taat, nice, giat, unggul. Baik sahabat Smewan, jika ada salah-salah kata dari kami, Bapak Ibu panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK